Kata Khomeini dalam protokol rahasia Dewan Revolusi Iran, Ahlus Sunnah lebih dahsyat dan lebih berbahaya daripada Nasrani, Eropa maupun komunis. Makanya di Indonesia, orang-orang Syiah kerjasamanya dengan Nasrani dan komunis. Gagal revolusi Syiah 2018, sekarang orang-orang Syiah di Indonesia kerjasama dengan orang-orang komunis. Masuk pemerintahan. Bahkan sampai jadi buzzer istana itu. Salah satu buzzer istana yang Syiah, yaitu Denny Siregar. Jadi benar-benar infiltrasi Syiah ini mengancam stabilitas NKRI. Jadi contoh BIN mencoba melakukan deteksi dini. Jadi ternyata kaum Syiah di Indonesia ini memiliki 10.000 pemuda terlatih secara militer. Mereka dilatih oleh para imigran gelap dari Timur Tengah yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Balikpapan, di beberapa kawasan. Mereka rata-rata berbadan tegap dengan style militer. Dan masuknya ke Indonesia difasilitasi oleh intelijen CIA Amerika. Jadi dia ini senjata baru Amerika yang nanti akan digerakkan pada momen-momen yang tepat untuk menggoncang Indonesia. Makanya kita Ahlus Sunnah harus waspada. Karena beberapa tokoh-tokoh ulama di Timur Tengah sudah menyatakan hati-hati. Amerika sudah punya senjata baru. Di beberapa kawasan termasuk Indonesia. 10.000 loh Pak. 10.000 ini disebar di seluruh kota-kota di Indonesia. Yang satu saat siap di remote. Ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. Hidup mulia taubat syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man dzalladzi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha
wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan tentang penyimpangan-penyimpangan Syiah Rafidhah, terutama tentang imamahnya. Khomeini dalam kitab yang ditulis oleh dia, yaitu Al-Hukumatul Islamiyah, halaman 52, dia menyatakan kedudukan Imam Syiah itu lebih tinggi dari malaikat muqarrabin. Jadi malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul. Jadi nabi, rasul, malaikat muqarrabin, baru imamnya Syiah. Nah ini. Jadi itu. Padahal Rasulullah telah mengabarkan contoh malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah, yaitu pemikul arsy. Ar-Rahman 'alal arsy stawa. Jadi tempat istiwanya Allah itu di arsy. Rasulullah pernah mengabarkan antara telinga dan pundak malaikat pemikul arsy itu sepanjang, kalau burung itu diterbangkan, jaraknya itu sepanjang 70 tahun, Pak. Panjangnya. Itu malaikat muqarrabin yang dekat dengan Allah, yaitu pemikul arsy. Itu. Nah ini imamnya Syiah ini, jadi Khomeini menyatakan dia lebih tinggi dari itu. Kedudukannya itu di atasnya itu. Ya. Jadi ini kadzab ini Pak, pembohong. Bahkan dalam kitab yang ditulis oleh dia, Al-Hukumatul Islamiyah halaman 83, dia katakan iman seorang Syiah tidak akan sempurna kecuali setelah berbeda dengan Ahlus Sunnah. Jadi kalau Ahlus Sunnah semangat mengamalkan ibadah, Syiah harus semangat mengamalkan kebatilan. Itu logika berpikirnya. Fikrahnya seperti itu. Ini kan berarti kan fikrahnya setan. Ini, Pak. Ya. Kalau Ahlus Sunnah semangat untuk dalam ibadah, dalam al-khair, kebaikan, dia nyatakan Syiah itu kalau sempurna, ya harus berbeda dengan Ahlus Sunnah. Syiah harus semangat untuk kebatilan. Ya berarti pemikiran setan. Pemikiran syaitoniyah. Bahkan Khomeini nulis lagi dalam kitab Tahrir Al-Wasilah, juz 1 halaman 118. Adapun nawasib, itu panggilan orang Syiah kepada Ahlus Sunnah. Dan Khawarij, laknatullah alaihim, tanpa ragu-ragu adalah najis, kata Khomeini. Jadi Ahlus Sunnah itu najis. Bahkan kita tahu ujung-ujungnya Syiah ini. Pertama, dia lecehkan dulu sahabat. Dia murtadkan, dia kafirkan. Kemudian istrinya Aisyah, dia murtadkan, dia kafirkan. Kemudian Nabi, dia lecehkan. Al-Quran dia lecehkan. Allah dia lecehkan. Ujung-ujungnya Islam dihancurkan. Itulah
alur pemikiran Syiah. Ujung-ujungnya Islam yang dihancurkan. Ya contoh ini Khomeini, pemimpin besar revolusi Iran. Ini fakta Pak, bukan fitnah. Diakui oleh tokoh-tokoh Syiah di Iran. Jadi kata Khomeini, Nabi Muhammad SAW itu termasuk Nabi yang gagal. Karena tidak berhasil membawa keadilan katanya. Tidak berhasil membina umat. Padahal Rasulullah itu dipuji langsung oleh Allah. Ya kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pujian langsung Allah kepada Rasulnya. Ini imamnya Syiah ini. Dia lecehkan Rasulullah. Dia katakan Rasulullah gagal membina umat. Karena sejak awal katanya Nabi tidak berani menyampaikan gagasan tentang imamahnya Ali bin Abi Thalib. Nah ini. Jadi ini pembohong ini. Kadzab. Makanya Syiah itu lahir dari balas dendamnya Majusi yang berkomplot dengan Yahudi. Jadi kata Syekh Dr. Musa Al-Musawi, beliau dulu ini tokohnya ulama Syiah. Tapi alhamdulillah beliau tobat dan akhirnya beliau kembali kepada Ahlus Sunnah. Beliau tulis dalam kitabnya, untuk kepentingan siapa Khomeini mengekspor revolusi pemikirannya yang rusak dan prinsip-prinsipnya yang sesat kepada bangsa-bangsa Islam yang aman untuk menimbulkan ketakutan dan kekacauan, peperangan dan perselisihan. Semua itu, kata Syekh Dr. Musa Al-Musawi, adalah untuk kepentingan Zionis Yahudi dan musuh-musuh Islam yang berusaha keras untuk menghabiskan kekuatan umat Islam dan mengalirkan darahnya dengan tangan mereka sendiri tanpa campur tangan dari luar. Bahkan perkataan Nabi Muhammad telah gagal memimpin bangsa-bangsa Arab itu, seperti tadi yang saya bacakan itu perkataan, tidak hanya perkataan Khomeini. Itu artinya perkataan Khomeini bukanlah pendapat Khomeini sendiri, tapi itu akidahnya seluruh Syiah. Dia melecehkan Rasulullah SAW. Ujung-ujungnya seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Profesor Mullah Ahmad Kasrafi. Beliau ini adalah tokoh ulama Syiah yang keilmuannya di atasnya Khomeini. Beliau tobat. Kemudian masuk Ahlus Sunnah. Akhirnya dia tulis satu buku dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Persia. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Ulama Syiah Menghujat Syiah. Jadi, kata beliau, sekiranya paham Syiah merupakan jalan petunjuk dan bimbingan bagi umat manusia, maka kehadiran para tokoh tersebut patut disyukuri dan berhak mendapatkan pujian. Namun paham Syiah adalah jalan kesesatan untuk membelokkan umat manusia dari al-haq, kebenaran. Karena itu tidak dapat patut diberikan mereka kepada mereka selain cercaan dan hinaan. Makanya kenapa dalam hadis riwayat Imam Tabrani, ketika Rasulullah di sampingnya ada Ali bin Abi Thalib, ada Ibnu Abbas radhiyallahu an, hai Ali, nanti sepeninggalku kalian akan menyaksikan satu kelompok, dia mengaku hubal ahlul bait. Dia mengaku cinta kepada keluarga Nabi.
Tapi itu bohong, takiyah. Qatiluhum fa innahum musyrikun. Perangi dia. Karena dia musyrik, kata Rasulullah. Jadi tegas sekali Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tahun 2004, kibar ulama Saudiyah, yaitu Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah, pernah ditanya pendapatnya tentang Syiah. Wahai Syekh, apakah Syiah itu termasuk golongan murtad? Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah menjawab, mereka tidak pernah murtad karena mereka tidak pernah menjadi muslim. Jadi orang Syiah itu jadi muslim aja belum, kok dihukumi murtad. Makanya Ibnu Hazm mengeluarkan fatwa Syiah itu bukan Islam. Itu yang dijadikan rujukan ulama-ulama Jawa Timur, yaitu mengeluarkan fatwa Syiah bukan Islam. Nah, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih keras, Pak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, Syiah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Beliau kutip perkataan dari Imam Malik dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, itu juga seperti itu. Nah, Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, beliau ini ulama Mesir, sekarang domisilinya di Qatar. Di Qatar. Negara yang kaya ini. Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi hampir 10 tahun Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi ini mencoba mengadakan takrib, pendekatan antara Sunni dan Syiah. Ternyata selama 10 tahun itu beliau dihianati terus. Sampai akhirnya Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengeluarkan fatwa Syiah kafir. Saking marahnya. Jadi makanya di Lebanon itu ada tokoh Syiah, ya, menamakan kelompoknya disebut Hizbullah, yaitu Hasan Nasrullah. Itu Syekh Profesor Yusuf Qaradawi jangan memanggil mereka Hizbullah. Nggak pas gitu. Nggak pantas. Jadi sebut mereka Hizbus Syaitan. Kata Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Saya menyuruh seluruh umat melawan kufar dan Syiah di dalam Hizbullah. Mereka ternyata kufar tanpa sedikit keraguan. Tidak ada keraguan. Seperti itu. Tapi sayang, Pak, sayang. Seringkali di medsos itu muncul, ya, seperti jadi mata rantai. Ini Syekh Hasan Nasrullah minta doa pada seluruh umat Islam di Indonesia. Karena beliau sekarang memperjuangkan umat Islam Palestina. Ini salah, Pak, itu. Kebohongan itu. Makanya seringkali di media sosial itu, kalau muncul Nasrullah itu, langsung saya akan ini tokoh Syiah. Dia kadzab, tidak pernah bantu Palestina. Kalau membunuh umat Islam di Suriah, ya. Tokoh pembantai umat Islam Ahlus Sunnah di Suriah, salah satunya Hasan
Nasrullah, tokoh Syiah di Lebanon itu. Yang ini kerjasamanya dengan Jalaluddin Rahmat, dengan Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Termasuk mantan Angkatan Laut Surabaya, itu Ali Mahdi, yang ada di Puger, Jember ini. Dia rekrut 150 pemuda Syiah. Dia bina secara militer. Disaring jadi 4, dan 4 itu diterbangkan ke Lebanon. Ya, untuk melanjutkan pendidikan militer di Lebanon. Itu dari Puger, Jember. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kata Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, Hizbullah itu organisasi apa, bahasa Malaysia pengganas itu teroris. Itu bahasa Malaysia, pengganas, teroris. Di mana-mana kalau ditemui di negara Teluk akan dibunuh sebagai murtad kafir. Jadi ini doanya Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Semoga Allah mengutuk Iran, ketua segala poros kejahatan. Dan semoga Allah mengutuk Hizbus Syaitan dan tulang belakangnya di Irak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Syekh Dr. Abdurrahim Al-Balusi. Beliau ulama Ahlus Sunnah di Iran. Alhamdulillah, beliau diselamatkan oleh Allah dari eksekusi tiang gantungan di Iran. Beliau bisa keluar dari Iran dan hijrah ke London. Beliau dirikan majalah Al-Bayan di London. Beliau terbitkan protokol rahasia Dewan Revolusi Iran yang ditulis oleh Khomeini. Padahal ini rahasia, tapi alhamdulillah beliau punya akses ke dalam. Akhirnya beliau terbitkan dari London, Inggris. Isinya, protokol rahasia Dewan Revolusi Iran Khomeini. Yang pertama, tujuan utama dari negara Iran adalah mengekspor revolusi Syiah ke beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia. Yang kedua, akidah Syiah Imamah adalah akidah yang benar menurut Khomeini. Karenanya umat Islam harus disatukan di atas akidah ini. Ini protokol rahasia Dewan Revolusi Iran yang ditulis oleh Khomeini. Yang ketiga, Ahlus Sunnah adalah musuh berbahaya bagi Syiah. Karena Ahlus Sunnah menolak akidah Syiah. Yang keempat, kata Khomeini dalam protokol rahasia Dewan Revolusi Iran, Ahlus Sunnah lebih dahsyat dan lebih berbahaya daripada Nasrani, Eropa maupun komunis. Itu. Makanya di Indonesia, orang-orang Syiah kerjasamanya dengan Nasrani dan komunis. Gagal revolusi Syiah 2018, sekarang orang-orang Syiah di Indonesia kerjasama dengan orang-orang komunis. Masuk pemerintahan. Lihai, Pak. Bahkan sampai jadi buzzer istana itu. Mereka benar-benar sudah masuk di semua lini pemerintahan di Indonesia. Dia kolaborasi dengan orang-orang komunis. Salah satu buzzer istana yang Syiah, yaitu Denny Siregar. Ini harus benar-benar harus mendapat perhatian Ahlus Sunnah di Indonesia. Ya.
Makanya mereka terus memprovokasi pemerintah untuk menghabisi Ahlus Sunnah. Itu. Termasuk Ustadz Farid Uqbah. Nah, ini tidak menutup kemungkinan hasil kerja buzzer-buzzer istana yang dari kalangan Syiah. Sampai akhirnya Densus 88 menangkap Ustadz Farid Uqbah. Nah, itu. Jadi kerja mereka luar biasa. Bisa masuk ke istana. Yang kelima, memusnahkan Ahlus Sunnah, kata Khomeini, itu tuntutan yang utama demi merealisasikan idealisme Syiah. Yang keenam, metode takrib atau pendekatan dan penjinakan lawan adalah sarana yang baik untuk merealisasikan impiannya. Ini isi protokol rahasia Dewan Revolusi Iran Syiah yang ditulis oleh Khomeini. Bahkan dalam majalah Dustur yang terbit di Lebanon, Khomeini menulis wasiat. Yang pertama, mengekspor revolusi Syiah Iran ke negara-negara yang berbasis Sunni. Yang kedua, ketika perang dengan Irak selesai, maka kita wajib memulai perang dengan negara lainnya. Jadi setelah dengan Irak selesai, dengan Suriah. Ini. Yaitu waktu itu antara Syiah Nusairiyah dengan Jabhah Nusrah di Suriah. Tapi sayangnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya waktu itu mendengarkan sendiri pidato Profesor Said Akhil Sirot pada saat pembukaan Muktamar NU, itu mengomentari tentang peristiwa yang ada di Irak, Suriah, kemudian di mana lagi itu, Afghanistan, ya, itu kesimpulan beliau itu umat Islam gagal dalam mengkawinkan antara nasionalisme dengan agama. Padahal apa yang terjadi di Irak itu sebuah konspirasi pengkhianatan antara Syiah Irak, Iran, Amerika, Israel dengan ditopang oleh negara-negara sekutunya. Nah, tapi menurut Profesor Said Akhil Sirot, itu perang antara umat Islam. Ini kan keliru itu, Pak. Termasuk yang ada di Irak, termasuk yang di Suriah. Bukan. Itu semua tidak lepas daripada konspirasi antara tiga kekuatan dunia. Amerika, Iran, dan Israel. Itu. Tapi kesimpulan Profesor Said Akhil Sirot, itu peperangan antara sesama Ahlus Sunnah, katanya. Sesama Sunni. Dampak daripada tidak bisa mengkawinkan antara nasionalisme dengan agama. Jadi ini waqi'iyahnya keliru. Itu. Artinya realitas di lapangan tidak seperti itu. Ya kan? Makanya kok beda dengan pandangan Direktur FBI James Comey itu. James Comey mengatakan apa yang terjadi di Irak, ya, apa yang terjadi di Suriah jauh lebih dahsyat daripada Afghanistan.
Artinya apa? Itu apa yang terjadi di Suriah itu bisa menyatukan mujahidin hampir dari 82 negara. Itu yang ditakutkan oleh Direktur FBI James Comey. Itu lebih dahsyat daripada Afghanistan. Ya. Jadi itu bukan peperangan antar Sunni, bukan. Bukan karena gagalnya perkawinan antara nasionalisme dan agama, bukan. Kan itu kan konspirasi tiga kekuatan itu, yaitu Amerika, Iran, dan Israel untuk menghancurkan Irak pada masa Presiden Saddam Hussein dengan modal kebohongan. Menuduh Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal. Padahal itu bohong, Pak. Tujuan hakiki tiga konspirasi ini adalah ingin menguasai ladang-ladang minyak di Irak. Itu tujuannya. Bukan karena gagalnya perkawinan nasionalisme dan agama. Ini. Tapi akhirnya Said Akhil Sirot, contohlah Indonesia yang berhasil mengawinkan nasionalisme dan agama. Yang dicontohi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, beda jauh antara bumi dan langit itu. Di lapangan tidak ada seperti itu, Pak. Ya kan? Jadi analisisnya dangkal sekali. Dangkal sekali. Tidak sesuai yang di lapangan. Padahal di lapangan itu sampai Amerika, Inggris, dan negara-negara Eropa, akhirnya termasuk Israel, M16 Inggris, akhirnya menciptakan ISIS untuk menghadapi Jabhah Nusrah. Itu. Makanya jangan kaget. Kenapa ISIS tidak pernah melawan Israel? Karena yang menciptakan itu dia. Nah itu. Sampai sekarang, setelah gagal langsung dihabisi. Makanya Mujahidin Taliban ujungnya dihancurkan ISIS. Itu ciptaan daripada Amerika, Inggris, Israel, dan Amerika. Nah, itu. Jadi di lapangan beda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini wasiat Khomeini. Saya mengimpikan bendera kita berkibar di Amman, Yordan, Riyadh, Saudi Arabia, Damaskus, Suriah, Kairo, Mesir, dan Kuwait. Memang kalau kita lihat di yang disebutkan oleh Khomeini ini, pergerakan Syiah sangat masif sekali, Pak. Di Amman, Yordan, pergerakan Syiah juga masif. Di Riyadh juga ada. Damaskus yang dimotori oleh Syiah Nusairiyah yang dimotori oleh Hafidz Asad. Kemudian di Kairo, kemudian di Kuwait, Bahrain. Di Bahrain itu Syiahnya mayoritas, Sunninya jadi penguasa. Tapi Syiahnya jadi mayoritas. Ini sangat membahayakan. Itu di Bahrain. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini peperangan antara Irak dan Iran tahun 80 sampai 88. Ada seorang pakar politik, namanya ada Behrus Shahespil. Dia menulis dalam bukunya Khomeini and Israel. Jadi Israel itu pernah menggelontorkan dana
untuk Khomeini ketika saat dalam pengasingan 135 juta US dollar untuk memunculkan Republik Syiah Iran. Waktu itu Iran masih dikuasai oleh rezim Iran Shah Pahlavi. Khomeini masih belum. Jadi karena Israel merasa bertanggung jawab atas keberlangsungan berdirinya negara Syiah Iran demi menjaga eksistensi Israel di dunia Arab. Jadi kepentingan Israel mendirikan Iran, jadi negara Syiah Iran, itu untuk eksistensi Israel di negara-negara Arab. Makanya Israel menggelontorkan dana kepada Khomeini 135 juta US dollar. Sebaliknya Iran juga diuntungkan dengan berbagai macam fasilitas militer hasil pemberian Israel. Jadi Iran menghabiskan dana sampai 500 juta US dollar untuk membeli peralatan perang ketika menghadapi Saddam Hussein. Jadi perang Iran-Irak itu dibiayai oleh Israel. Mulai tahun 80 sampai 83. Bahkan pengamat politik Iran ini, yaitu Behras Soretsrevil, mengungkapkan pada tahun 1982, Iran telah menjual minyaknya ke Israel dengan diskon sampai 25% untuk Israel. Jadi kerjasama mutualisme. Bahkan Rosni Elizabeth Abidin dalam tesisnya dia ungkap tentang bagaimana hubungan Iran dan Israel selama 30 tahun. Mulai tahun 48 sampai 78. Terus meletuslah revolusi Iran tahun 79 di Iran. Yang dipimpin oleh Khomeini. Sampai merembet ke Indonesia. Ya kan? Tokohnya di Malang, Hussein Al-Habsyi. Itu di Malang, Pak. Yang memimpin revolusi Iran di Malang ini. Ustaz Hussein Al-Habsyi. Orangnya buta. Yang meledakkan gereja seminari Alkitab Kasin. Itu. Termasuk bis pemudi. Ya kan? Meledaknya di Banyuwangi. Nggak jadi di Bali, meledak duluan di Banyuwangi. Nah itu. Jadi hubungan Iran dan Israel ini sangat, Khomeini dan Israel ini erat sekali mulai tahun 48 sampai 78. Jadi hampir 30 tahun. Perdagangan dan intelijen menjadikan dua bidang yang menunjukkan solidnya kedua negara. Israel adalah negara yang memiliki peran besar dalam mewujudkan revolusi Syiah Iran yang dipimpin oleh Khomeini tahun 79. Sampai Dr. Trita Parsi, dia menulis dalam disertasi doktornya, Three Serious Aliens, The Secret Dealing of Israel, Iran, and the US. Jadi ada sebuah persekongkolan yang berbahaya. Ada deal, ya, kesepakatan rahasia antara Israel, Iran, dan Amerika. Ini diungkap oleh Dr. Trita Parsi dalam disertasi doktornya di Johns Hopkins University.
bagaimana persekongkolan Israel, Iran, dan Amerika. Sampai menghancurkan pemerintahan yang merdeka dan berdaulat yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Ini diungkap persekongkolan itu, konspirasi itu. Sayangnya Profesor Said Agil Sirot ini tidak membaca buku ini. Sayang itu, Pak. Sehingga kesimpulannya dia menyatakan Irak itu dampak daripada gagalnya perkawinan antara nasionalisme dan agama. Padahal kasus Irak itu ini implikasi dari persekongkolan antara Israel, Iran, dan Amerika untuk menghancurkan kekuatan Ahlus Sunnah yang sangat membahayakan bagi Israel. Tapi saya terus berpikir, kenapa Profesor Said Agil Sirot sampai memberikan kesimpulan seperti itu? Oh ya, sekjennya kan barusan diundang ke Israel, yaitu Kiai Haji Yahya Stakuf Khalil, diundang ke Israel. Jadi kalau Kiai Haji Said, Profesor Said Agil Sirot ngomong kasus Irak itu karena persekongkolan ini, ya mungkin akan berdampak itu, Pak, bagi NU. Karena sudah kadung ada agreement, tanda tangan. Saya terus berpikirnya menyeluruh, tidak parsial. Oh iya, berarti bisa disebut takiyah. Apa takiyah itu, Pak? Membohong, artinya berbohong sedikit lah. Gitu. Ya kan? Berbohong sedikit lah gitu. Ya kan? Karena sempat juga dimuat di media itu Kiai Haji Yahya Stakuf ketika datang ke arena Muktamar NU membawa jet pribadi sendiri, pesawat jet pribadi. Baru kali ini seorang kiai kendaraannya pesawat jet pribadi. Nah kalau Pak Yusuf Kala wajar karena pengusaha ya. Nah ini baru kali ini kiai bawa jet pribadi, pesawat jet pribadi, menghadiri arena Muktamar, langsung jadi. Ya, langsung jadi. Dan ternyata di dalamnya juga banyak riswah, sogok, menyogok. Nah ini, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inilah akhir kehidupan Khomeini yang mengaku derajatnya di atas malaikat mukarrabin, nabi dan rasul. Mau dimasukkan ke lubang kubur, sudah hampir telanjang. Auratnya terbuka. Karena kain kafannya ditarik-tarik oleh pengikutnya dengan histeris. Ya. Jadi diperhinakan betul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah hampir mau telanjang, dimasukkan dalam kubur. Allah tunjukkan kekuasaannya. Padahal ngakunya derajatnya dia di atasnya malaikat mukarrabin dan nabi dan rasul. Bahkan ini salah satu juga imam Syiah di Iran. Ketika di rumah sakit, dia ngomong di depan imam-imam Syiah Iran, kalau nanti
dia masuk surga, ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia minta kepada Allah supaya dikeluarkan dari surga. Akhirnya diijabahi sama Allah. Sebelum meninggal terbakar mayatnya, hitam. Jadi artinya di dunia saja sudah dikabulkan, ya kan? Jadi saking bencinya terhadap Khalifah Umar bin Khattab, jadi nanti kalau di surga ketemu Umar bin Khattab, dia minta kepada Allah supaya dia dikeluarkan dari surga. Nah, kalau dikeluarkan dari surga kan tempatnya di neraka, karena di akhiratnya cuma ada dua. Kalau tidak ada surga ya juga ya neraka. Nah, itu. Makanya mayatnya gosong itu, Pak. Terbakar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inilah kondisi Ahlus Sunnah yang ada di Iran. Tiap tahun Ahlus Sunnah itu digantung. Ulama-ulama Ahlus Sunnah di Iran itu tiap tahun ratusan yang digantung. Eksekusi gantungan. Mulai tahun 2007 sampai 2015. Yang paling banyak tahun 2015, 753 Ahlus Sunnah yang dieksekusi di tiang gantungan. Jadi Ahlus Sunnah di Iran nasibnya tragis. Tidak pernah terlindungi. Sementara orang-orang Yahudi di Iran aman. Contoh di kota Isfahan. Di sana ada 80.000 orang Yahudi. Aman sampai sekarang. Di Iran itu. Kota Isfahan. Tempat ibadahnya sinagog juga aman. Nah, ini muslimah Ahlus Sunnah di Iran. Jadi sebelum di tiang gantungan, itu dia harus mengikuti ritual Syiah dulu. Diperkosa dulu. Baru dieksekusi gantung. Karena apa? Orang-orang Syiah di Iran meyakini muslimah itu halal kehormatannya. Inilah kondisi muslimah Ahlus Sunnah yang ada di Iran. Jadi tiap tahun itu ratusan Ahlus Sunnah, muslimah Ahlus Sunnah, ulama yang dieksekusi di tiang gantungan. Masjid-masjid Ahlus Sunnah di Iran itu banyak yang diratakan dengan tanah. Itulah nasib Ahlus Sunnah yang ada di Iran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Syekh Abu Hurairah, Khatib Ar-Rimi, beliau memberikan statement pada masa pemerintahan Barack Obama setelah Khomeini mati, dilanjutkan oleh Ali Khamenei. Pada masa itu Presiden Amerika dipimpin oleh Barack Obama. Dan Perdana Menteri di Irak diberikan pada tokoh Syiah, yaitu Nur Maliki, orang Syiah Irak, yang sangat dekat dengan Amerika. Jadi akhirnya Syekh Abu Hurairah, Khatib Ar-Rimi ini memberikan statement di media internasional. Jadi Syiah itu adalah senjata baru bagi Amerika untuk melemahkan dunia Islam. Makanya Pak, ada 6.500 pemuda-pemuda Syiah masuk ke Indonesia dengan style militer. Itu ternyata difasilitasi oleh CIA. Sementara intelijen kita, kalau sudah ada intelijen asing, itu banyak terkooptasi oleh intelijen asing. Ewoh pekewoh.
Sehingga Badan Intelijen Negara, BIN, pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika 6.500 pemuda-pemuda Syiah Iran, Afghanistan, yang dikirim oleh CIA ke Indonesia, itu tidak bisa berbuat apa-apa. 6.500 loh, Pak. Semua dikendalikan oleh Amerika. Nah, itu. Sampai akhirnya Indonesia kerjasama untuk memberantas terorisme itu dengan Iran. Nah, itu. Ini aneh, Pak. Anehnya kenapa? Padahal ini kan Presiden, Menlu, ya kan, dan beberapa menteri-menteri yang lain kerjasama dengan Iran dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia. Kerjasama dengan Iran. Makanya terus saya hubung-hubungkan, kenapa Ustadz Farid Ogbah tidak lepas dari ini. Ustadz Farid Ogbah itu sangat anti Syiah. Nah, ini. Padahal 15 April 2016 OKI mengeluarkan statement rekomendasi bahwa Iran itu pendukung terorisme dunia. Tanggal 15 April. Tanggal 23 April Indonesia kerjasama dengan Iran. 15 April OKI mengumumkan bahwa Iran itu pensupport terorisme dunia. Selang berapa minggu Indonesia kerjasama melawan terorisme dengan Iran. Berarti logikanya Indonesia kerjasama dengan negara pensupport terorisme dunia. Nah itu. Jadi benar ucapan Gus Dur. Terorisme itu yo aparat dewe. Iya kan? Yang dikorbankan rakyat, umat Islam. Itu ucapannya Gus Dur. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, saya terus akhirnya baru dong itu ketika Laksamana Mulyo Wibisono. Beliau ketua Satgas Intel. Begitu pensiun, beliau memberikan statement. Terorisme di Indonesia ini memang harus dipelihara. Untuk apa? Mendatangkan fulus. Yang dikorbankan umat Islam. Caranya bagaimana? Kata beliau, pemuda-pemuda Islam yang semangatnya modal bismillah gitu loh, ya. Itu direkrut. Yang ilmu dinnya dangkal, direkrut. Kemudian dibina dengan jihad yang salah. Habis itu difasilitasi. Digerakkan lewat operasi intelijen flash flag. Ada sebuah operasi intelijen, kalau sudah berhasil, siapa yang dijadikan kambing hitam? Umat Islam. Ini qala Laksamana Mulyo Wibisono. Tapi setelah pensiun, Pak. Setelah pensiun, baru dia ngomong. Nah kalau setelah pensiun kan tidak punya gigi lagi. Coba ketika menjabat, beliau ngomong seperti itu. Wah sudah geger itu Pak. Nah itu.
Jadi benar kata Gus Dur, terorisme itu ya rekayasa yes, bolo-bolone dewe. Itu tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi benar-benar infiltrasi Syiah ini mengancam stabilitas NKRI. Jadi contoh BIN mencoba melakukan deteksi dini sebelum 2018 itu. Jadi ternyata kaum Syiah di Indonesia ini memiliki 10.000 pemuda terlatih secara militer. Mereka dilatih oleh para imigran gelap dari Timur Tengah yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Balikpapan, di beberapa kawasan. Mereka rata-rata berbadan tegap dengan style militer. Dan masuknya ke Indonesia difasilitasi oleh intelijen CIA Amerika. Jadi dia ini senjata baru Amerika yang nanti akan digerakkan pada momen-momen yang tepat untuk menggoncang Indonesia. Makanya kita Ahlus Sunnah harus waspada. Karena beberapa tokoh-tokoh ulama di Timur Tengah sudah menyatakan hati-hati. Amerika sudah punya senjata baru. Di beberapa kawasan termasuk Indonesia. 10.000 loh Pak. 10.000 ini disebar di seluruh kota-kota di Indonesia. Yang satu saat siap di remote. Nah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan kedatangan mereka dibarengi 4.000 pelajar yang dulu dikirim oleh Profesor Said Agil Sirot. Jadi 4 pertukaran pelajar antara Iran dan Indonesia. Gelarnya master. Dari alumni-alumni dari pondok NU dikirim ke Iran. Di pusatnya Syiah, kota Qom, Iran. Nah sekarang sudah lulus. Gelarnya master. Sudah dimasukkan ke Indonesia. Nah, ini. Jadi ini senjata makan tuan ini Pak. 4.000 ini dikendalikan oleh NU. 4.000 pelajar NU yang dikirim ke Iran, belajar, kemudian lulus, bergelar master. Tapi masternya bukan master Sunni, master Syiah. Ini akhirnya beberapa tokoh-tokoh ulama NU juga rodok mikir juga itu Pak. Ini kan sama saja senjata makan tuan. Banyak tokoh-tokoh NU habaib yang anti Syiah. Nah sekarang dia menghadapi orang dalam yang Syiah. Ini Pak. Inilah realitasnya. Saya kira gitu, insya Allah Kamis depan kita lanjutkan. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.